Tuh Pak Erwinnya udah ada. Keren. Mantap. Karena ini sama Agninya satu rumah. Agnia nggak ada buku, Pak. Kasihan. Kenal rumahnya. Kita bertetangga, Pak. Itu di bawaan. Teman-teman sekalian, kita saksikan inilah penampilan dari kelompok 3. Silakan kepada Ibu Karmini dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 tentang beberapa komponen sistem sosial dalam proses penyebaran inovasi. Nama kelompoknya ada saya sendiri, Agnia, ada Bu Eni, Bu Karmini, Neng Nisa, sama Bu Clara. Di sini ada agenda pembahasan. Untuk yang pertama ada anggota sistem sebagai penerima inovasi agen pembaru. Untuk yang kedua ada tokoh masyarakat. Untuk yang ketiga ada saluran komunikasi. Untuk yang keempat ada struktur sosial dan norma sistem. Dan untuk yang kelima ada homofili dan heterofili. Yang pertama akan dibacakan oleh Bu Vera. Baik, terima kasih Bu Agni, Teh Agni. Baik, saya akan memulai untuk anggota sistem sebagai penerima inovasi agen pembaru. Next, Teh. Baik, anggota sistem sosial sebagai penerima inovasi, orang-orang yang berada dalam sistem sosial itu walaupun merupakan satu kesatuan, namun mereka itu berbeda dalam tanggapan dan penerimanya terhadap ide baru. Ada anggota yang lebih awal dan ada lebih lambat mengetahui adanya inovasi. Kategori adopter, beberapa tahun yang telah muncul satu cara penggolongan penerima inovasi yang cukup mantap, yakni kategorisasi berdasarkan kurva adopsi. Jika diukur dari banyaknya pengadopsi dari waktu ke waktu, pada tahun pertama penyebaran inovasi hanya sedikit anggota yang mengadopsi. Pada tahun berikutnya lebih banyak. Dan jika dipetakan hasilnya adalah kurva adopter berbentuk S. Penyebaran adopter yang mengikuti kurva normal ini telah diuji oleh Roger dan terbukti bahwa dari 8 kasus adopsi semuanya menunjukkan kontribusi normal walaupun separuh dari yang diuji tidak normal. Baik, next. Tipe-tipe ideal masing-masing kelompok adopter. Di sini ada inovator atau petualang. Petualangan selalu menggoda hati para inovator. Mereka gemar sekali mencoba setiap gagasan baru. Yang kedua, pelopor atau si tauladan. Jika inovator lebih berorientasi ke luar sistem, maka si pelopor lebih berorientasi ke dalam sistem. Dia biasanya meneliti terlebih dahulu suatu inovasi sebelum berkeputusan untuk menggunakannya. Lalu berikutnya ada pengikut akhir atau skeptis. Penganut ini menerima ide-ide baru hanya beberapa saat setelah rata-rata anggota sistem sosial. Sebelum menerima inovasi, si penganut ini mungkin terlebih dahulu mempertimbangkannya. Berikutnya, maaf yang tadi itu penuh pertimbangan. Yang pengikut akhir itu golongan pengikut akhir ini mengadopsi ide baru setelah rata-rata anggota sistem sosial menerimanya. Ia memerlukan adanya dorongan atau tekanan-tekanan dari teman-temannya. Yang terakhir, psikolog atau tradisional.
Psikolog adalah orang yang paling akhir mengadopsi suatu inovasi. Hampir tidak ada di antara mereka ini yang menjadi pemuka pendapat. Next. Ciri-ciri anggota sistem yang inovatif. Ciri-ciri sosial ekonomi: lebih berpendidikan, lebih menguasai kemampuan baca tulis, mempunyai status sosial lebih tinggi, ditandai dengan pendapatan, tingkat kehidupan, kesehatan, prestis atau jabatan, atau pengenalan diri terhadap status. Mempunyai ladang lebih luas, berorientasi pada ekonomi komersial. Yang kedua itu ciri-ciri kepribadian. Memiliki empati lebih besar, kurang dogmatis, artinya menunjukkan sistem kepercayaan yang relatif tertutup. Mempunyai kemampuan abstraksi lebih besar, mempunyai rasionalitas lebih besar, lebih tinggi inteligensinya. Yang ketiga, ciri-ciri komunikasi. Partisipasi sosialnya lebih tinggi, lebih sering mengadakan komunikasi interpersonal dengan anggota lainnya, lebih sering mengadakan hubungan dengan orang asing, lebih sering mengadakan hubungan dengan agen pembaru. Agen pembaru adalah pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi yang lain selaras dengan yang diinginkan oleh lembaga pembaruan di mana ia bekerja atau menjadi anak buahnya. Para guru, penyuluh lapangan, pekerja sosial, juru atau pendakwah. Tangan-tangan lembaga pembaru yakni badan, dinas, instansi atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan di masyarakat arah kemajuan menurut pandangan lembaga itu sendiri, dengan jalan menyebarkan inovasi yang mereka produksi atau mereka miliki. Peranan agen pembaru terhadap penyebaran inovasi yaitu peranan dalam keputusan inovasi opsional, yang di dalamnya membangkitkan kebutuhan untuk berubah, mengadakan hubungan untuk perubahan, mendiagnosis masalah, mendorong akan menciptakan inovasi untuk perubahan pada diri klien, merencanakan tindakan pembaruan, memelihara program pembaruan, dan mencegahnya dari kemacetan, mencapai hubungan terminal. Lalu peranan dalam keputusan inovasi kolektif yaitu seperti telah diuraikan, proses keputusan inovasi kolektif adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang dilakukan oleh individu-individu dalam sistem sosial secara kolektif, yang dimulai dengan tahap stimulasi dan diakhiri dengan tindakan seluruh anggota sistem dalam menerima atau menolak inovasi. Peranan dalam keputusan inovasi otoritas yaitu proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang kebanyakan terjadi dalam organisasi formal. Di dalam proses ini, pengambilan keputusan yang ada di tangan pihak atasan, pemegang kekuasaan di dalam organisasi yang disebut unit pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaru itu gencarnya usaha promosi. Usaha agen pembaru dengan lebih banyak atau seringnya mereka berada di lapangan daripada di kantor. Mereka lebih sering mengadakan kontak dengan kliennya, terutama kontak antara pribadi untuk menyebarkan ide baru. Berorientasi pada klien, artinya karena posisi agen pembaru ada di tengah antara birokrasi, di mana ia harus bertanggung jawab, dan sistem klien di mana ia bekerja, dan tidak terlepas dari konflik peranan. Kerjasama agen pembaru dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan menggunakan tangan tokoh masyarakat, agen pembaru dapat melindungi ide-idenya dari tantangan yang mungkin timbul di dalam sistem sosial. Bekerja dengan tokoh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi. Kredibilitas agen pembaru di mata klien, yaitu kredibilitas adalah tingkat di mana sumber atau saluran komunikasi yang dalam hal ini bisa disebut si agen pembaru dapat dipercaya oleh penerimanya jika warga masyarakat menilai bahwa agen pembaru memiliki kredibilitas yang relatif tinggi dan beberapa sumber dan saluran lainnya. Apa yang datang dari agen
pembaru mungkin akan lebih mudah diterima. Baik, silakan selanjutnya akan dibacakan Bu Emi. Ya, terima kasih Teh Vera. Sekarang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, di dalam satu masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat pertanyaan dan tempat meminta nasihat anggota. Masyarakat lainnya menangani urusan-urusan tertentu. Orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, seperti itu disebut tokoh masyarakat. Pemuka pendapat, pemimpin informal yang disebut lainnya yang senada. Ada beberapa teknik untuk mengetahui atau mengenal dan menentukan siapa yang menjadi pemuka pendapat di suatu masyarakat, yaitu teknik sosiometri. Pemimpin dalam hal ini adalah mereka yang banyak disebut oleh responden. Teknik sosiometri ini merupakan alat pengukur yang paling valid untuk menentukan siapa-siapa pemimpin dalam suatu masyarakat sesuai dengan pandangan para pengikutnya. Ada teknik informant rating, yaitu kepada narasumber ini ditanya siapakah menurut pendapatnya yang dianggap pemimpin dan siapa yang oleh pendapat umum dipandang pemimpin masyarakat. Dan kita harus bisa memilih narasumber yang benar-benar mengenal masyarakat. Ada teknik self-designating, kepada setiap responden diajukan serangkaian pertanyaan untuk menentukan seberapa jauh ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Next. Ciri-ciri tokoh masyarakat: memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya, lebih sering bertanya dengan media massa, lebih sering mengadakan perjalanan keluar, lebih kerap berhubungan dengan agen pembaru, orang yang pertama kali mengadopsi inovasi, keinovatifan, kepemimpinan pendapat, dan norma-norma sistem. Pemuka pendapat itu memperoleh posisi mereka sebagai pemimpin formal adalah karena mereka itu menghargai dan menjaga nama-nama sistem mereka. Karena itu dalam bekerja sama dan membina pemuka pendapat agen pembaru harus berhati-hati, jangan sampai mereka itu menjadi terlalu inovatif. Lanjut. Sekarang saya lanjut langsung ke Ibu Karmini ya. Oh, iya. Terima kasih Bu Emi. Ya, sama. Saya lanjut ke saluran komunikasi. Nggak ada. Saluran komunikasi sering sulit orang membedakan antara sumber pesan dengan saluran yang menghantar pesan. Sumber adalah seseorang atau lembaga yang menciptakan suatu pesan, sedangkan saluran adalah alat dengan suatu pesan berpindah dari sumber kepada penerima. Muatan itu muatan pesan ya. Macam-macam saluran komunikasi. Itu enggak ini? Oh, saluran interpersonal dan media massa yang satu. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka sumber dan penerima antara dua orang atau lebih, misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut, getok tular dan sebagainya. Nah, yang kedua saluran lokal dan saluran kosmopolit. Saluran media massa adalah alat-alat penyampaian pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar yang dapat menembus batas waktu dan ruang, misalnya radio, televisi, film, surat kabar, buku, dan sebagainya. Saluran antar pribadi disebut lokalit jika kontak-kontak langsung itu terbatas daerah atau sistem sosial itu
sistem sosial itu saja. Sebaiknya saluran media massa dapat dipastikan bersifat kosmopolit. Belum sih. Harus pesan, konteks komunikasi, kemungkinan umpan balik, kemampuan mengatasi proses selektif, terutama selektif exposure, kecepatan mencapai halayak dalam jumlah besar, efek yang mungkin dihasilkan. Saluran komunikasi dalam proses difusi. Difusi adalah proses di mana inovasi tersebar ke dalam suatu sistem sistem sosial. Penelitian yang ada menunjukkan ada peranan berbeda yang dilakukan saluran komunikasi pada setiap tahap keputusan inovasi. Saluran komunikasi media massa lebih banyak dipergunakan pada tahap pengenalan inovasi. Sedangkan saluran interpersonal lebih penting peranannya pada tahap persuasi. Mengkombinasikan saluran interpersonal dengan media massa. Saluran komunikasi interpersonal memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan saluran media massa dalam membawa pesan dan mempengaruhi audiens. Pengkombinasian saluran interpersonal dan media massa ini disebut forum media, di mana beberapa anggota masyarakat diorganisasikan dalam suatu kelompok yang bertemu secara teratur untuk menerima program-program media massa dan mendiskusikan isinya. Forum media di beberapa negara. Forum media semula dikembangkan di Kanada di kalangan keluarga petani dan kemudian menyebar ke negara-negara sedang berkembang seperti India, Nigeria, Ghana, Malawi, Costa Rica, dan Brazil. Beberapa bentuk forum media yang sudah dikenal di antara lain ialah forum radio di India, sekolah radiofonik di Amerika Latin, kelompok belajar di RRC, teleskula di Italia, dan sebagainya. Dengan menggunakan bentuk yang sama, UNESCO telah mensponsori kelompok pemirsa televisi di Prancis dan di Italia, dan pemerintah India juga telah mendirikan teleklub di beberapa desa. Yang terakhir ini, media yang digunakan adalah televisi. Italia dan beberapa negara Amerika Latin memiliki pengalaman dalam forum media ini dalam bentuk sekolah media. Di Italia dikenal dengan nama teleklub dan di Amerika Latin program radiofonis, sedangkan di Brasil media yang dipergunakan adalah barang cetak dalam forum yang disebut Cruzada ABC. Di RRC, petani komunis Cina telah menggunakan kelompok-kelompok diskusi, majalah, dan surat kabar sebagai suatu cara indoktrinasi dan cara belajar di kalangan para kader petani. Dalam kader partai, maaf. Pengaruh forum media. Semua program forum media agaknya efektif dalam membangkitkan atau menciptakan pengetahuan, membentuk dan merubah sikap serta membuka peran untuk perubahan tingkah laku. Desa-desa yang ada forum radionya mencapai pertumbuhan pengetahuan yang berkaitan dengan inovasi lebih besar daripada desa-desa yang dijadikan kontrol. Dengan forum media, agen pembaru dapat menghindari atau setidaknya memperkecil kemungkinan terjadinya pengabaian dan salah tafsir terhadap pesan-pesan pembangunan yang ia sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke Siti Cucu, Nisa, maaf ya, perasaan Siti Cucu. Neng Nisanya ada nggak ya? Neng Nisa? Iya, Bu, ada. Oh ya, lanjut Neng. Untuk selanjutnya adalah struktur sosial dan norma sistem. Next, Teh Agni. Bentar
sebentar sinyalnya ya, Neng. Di PPT yang udah dikirim aja dilihat, Neng Nisa. Oh iya, lanjut aja ya. Yang pertama adalah struktur sosial, terbentuk karena tersusunnya status dan posisi anggota dalam suatu sistem yang tampak pada hierarki kedudukan anggota. Terus yang selanjutnya adalah jenis struktur sosial. Struktur sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada struktur sosial resmi, yaitu organisasi formal seperti lembaga pada pemerintahan. Yang kedua adalah struktur sosial informal, yaitu struktur yang lebih kecil di dalam keluarga karena kan keluarga lebih intim. Yang selanjutnya adalah norma sistem. Norma sistem adalah pedoman tingkah laku yang telah mapan bagi anggota suatu sistem. Norma itu membatasi seberapa jauh suatu tingkah laku boleh dilakukan ataupun tidak. Norma-norma sistem dapat memperintan bagi masuknya suatu inovasi ke dalam suatu sistem sosial dan menjadi perintang terjadinya perubahan sosial. Lanjut, Teh. Yang selanjutnya adalah norma tradisional dan norma modern. Norma tradisional dan norma modern adalah dua macam tipe ideal, yakni suatu rumusan berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan yang disusun untuk memudahkan perbandingan. Tipe ideal ini memberi kerangka untuk penganalisaan, maksudnya penganalisaan terhadap tingkah laku yang terjadi dalam sistem sosial. Sistem sosial yang normanya modern lebih berorientasi pada perubahan teknologi maju, ilmiah, rasional, kosmopolit maupun berempati. Tipe ideal tradisional dan modern merupakan ujung-ujung dari garis kontinum di mana norma-norma sistem itu sebenarnya ada. Lanjut oleh Agni. Di sini ada homofili dan heterofili. Homofili dan heterofili. Homofili yaitu suatu tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi sepadan dalam kerangka tertentu, seperti kepercayaan, nilai-nilai, pendidikan, status sosial. Jika seorang sumber berinteraksi dengan salah seorang dari banyak orang yang ada, kecenderungan kuat dia akan memilih pasangan komunikasi yang sepadan dengannya. Nah, kalau heterofili, suatu tingkat di mana pasangan individu yang berkomunikasi berbeda dalam ciri dan sifatnya, seperti memakai bahasa logat Sunda atau logat Batak, itu kadang kita susah menyesuaikannya. Dari homofili di sini, jika sumber dan penerimanya homofili, maka komunikasi akan lebih efektif. Mereka dapat bertukar pikiran, menggunakan bahasa daerah yang sama dalam ciri-ciri personal dan sosial lainnya, sehingga pengkomunikasian ide lebih lancar dan mungkin mempunyai efek lebih besar, lebih banyak pengetahuan yang diperoleh, pembentukan dan perubahan sikap. Perubahan tingkah laku nyata lebih besar jika tercapai kondisi dalam komunikasi, maka interaksi mungkin menjadi lebih mengasyikan. Untuk yang kedua ada homofili dan agen pembaru. Agen pembaru biasanya berbeda dari klien mereka dalam beberapa hal, dan mereka cenderung berinteraksi dengan klien yang ciri-cirinya mirip dengan mereka sendiri. Penelitian-penelitian empiris, baik di negara maju maupun di negara belum maju, menunjukkan kontak agen pembaru dengan anggota masyarakat lebih sering terjadi dengan yang memiliki ciri berstatus sosial lebih tinggi, partisipasi sosial tinggi, lebih tinggi pendidikan, kliennya lebih kosmopolit. Terus ada homofili dan tokoh masyarakat. Pola penyebaran inovasi yang homofili menyebabkan gagasan-gagasan baru itu lebih banyak tersebar secara horizontal dalam suatu sistem. Salah satu implikasi jika terjadi homofili sebagai perintang difusi, maka agen pembaru harus bekerja dengan tokoh masyarakat yang bermacam-macam, sehingga
Jika suatu sistem diketahui sangat heterofili, seorang agen pembaru perlu memusatkan perhatiannya hanya salah satu atau beberapa tokoh masyarakat yang status sosial dan keinovatifannya mendekati paling tinggi. Sekian bab 3 dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada terkendala juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus teman-teman untuk kelompok 3. Selanjutnya dari teman-teman yang lain ada tanggapan atau mungkin ada yang mau dikomunikasikan, silakan. Nanti akan dicatat oleh Teh Siti Cucu. Siapa yang bertanya, sebutkan nama, ini asal daerah mungkin, dan juga nomor 1 ya. Silakan. Dari Renaldi ada pertanyaan atau tanggapan? Aceh Firmansyah, silakan. Kang Deddy Krisna. Atau mungkin Bu Pera mau bertanya ke Neng Nisa? Ada satu kelompok berjauhan ya. Gimana yang lain? Mas Imam atau Teh Siti Cucu mau bertanya juga? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, ini kita sedang dipantau oleh Pak Erwin, Pak Fauzi. Mana? Oke lah, kalau nggak ada, saya buka ya. Atau Pak Lukman sudah? Ya benar, Pak Iwan dulu, nanti teman-teman nambahin. Siap. Harus Oke. harus di awalan. Iya. Nggak apa-apa diawali pertanyaan biar interaktif, nggak apa-apa. Asal jangan diawali dengan godin ya. Nah, tidak baik. Siap. Oke, dari teman-teman yang kelompok 3, mungkin ini dari tipe ideal masing-masing kelompok adapter ya, atau ada di anggota sistem pembaru. Saya mungkin perlu mengkomunikasikan ini ya di slide nomor berapa ini? Yang ada inovator, pelapor, pengikut diri, pengikut akhir, psikolog. Ya, sudah ada Pak. Nah ya, ini luar biasa nih. Nah mungkin ini, karena ini sesuatu yang bisa membuat kita berpikir lebih maju. Nah, contoh inovator ini petualang. Ini adalah petualang selalu menggoda hati para inovator. Mereka gemar sekali mencoba setiap gagasan baru. Nah, kira-kira dari 5 kelompok ini, kelompok mana yang sangat penting yang kiranya bisa menjadi inovasi untuk kita nih sebagai mahasiswa ya dalam menggali ilmu. Mungkin itu dari saya. Sementara saya juga masih membaca juga ya. Itu sebentar dari saya, Siti Cucu dan teman-teman. Mungkin yang lain silakan, ada yang mau mengkomunikasikan. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Boleh Pak. Mau berapa? Langsung. Mau 3 atau mau 5? 1 juga nggak apa-apa. 3 dulu nggak Pak? 1 langsung jawab nggak apa-apa. Oh boleh 1 dulu ya, silakan. Yang mau menjawab siapa? Saya atau Bu Karmini, Bu? Boleh sama Teh Pera. Baik. Jadi pertanyaannya tadi yang mana ya tipe ideal adapter ini, yang mana yang sekiranya memang menjadi bukan pertimbangan ya, tapi contoh ya buat kita semua tuh ya kayak. Di sini kan ada inovator ya,
petualang, terus pelopor si tauladan, pengikut penuh pertimbangan, terus ada juga pengikut akhir skeptis ya, atau psikolog tradisional, itu yang paling akhir mengadopsi suatu inovasi. Kalau boleh saya menjawab, untuk contoh ya, menurut saya ini sebagai inovator petualang. Kenapa? Karena ada yang lainnya, yang lain, karena yang tipe ini yang selalu tadi ya menggoda hati para inovator. Jadi menjadi memang inovator ini perlu beberapa persyaratan ya, antara lain dia harus mempunyai sumber keuangan yang cukup kuat, karena suatu kali mungkin mereka akan menderita kerugian akibat inovasi. Ini kan lebih ke penjelasannya di sini. Tapi kalau misalkan untuk secara luas ya, secara luas mungkin contohnya lebih ke menurut saya sih, untuk contoh bagi kita semua inovator ini Pak, karena berpetualang ya di hal-hal baru, mereka tidak akan puas dengan hal-hal yang baru, jadi terus belajar. Mungkin itu kali ya. Jadi kita menerima setiap inovasi yang disampaikan oleh dosen dan kita terus menggalinya. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Lebih meluas Mudah-mudahan, iya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Vera. Pak Iwan. Mungkin dari yang lain silakan. Pak Lukman tadi sudah unmute. Nggak jadi. Boleh. Mungkin tadi inovasi ya di lewat media massa. Mungkin bisa dicontohkan satu inovasi yang dikomunikasikan lewat media massa supaya efektif gitu. Mungkin boleh dipraktekkan, misalkan ada inovasi apa, terus dikomunikasikannya lewat media apa, caranya seperti apa, misalkan terus ya kalau misalkan itu berbentuk iklan, mungkin boleh dicontohkan iklan yang menariknya seperti apa gitu. Pak Lukman, maaf agak putus-putus kalau di saya. Oh, gini. Ya udah. Itu ya maksudnya apa tadi contoh dari apa sih inovasi yang dipakai untuk saat ini gitu ya, yang lebih maksudnya lebih produktif gitu ya mungkin ya. Begitu Pak Lukman? Ya, yang disosialisasikan lewat media tubuh yang itu. Yang disosialisasikan lewat media sekarang itu kan kayak yang ini kan inovator petualang model seperti itu. Pada saat ini kan seperti YouTube gitu kan, itu kan masuk ke media massa untuk kayak iklan, kalau kayak gitu kan itu udah termasuk ke untuk media massa, untuk kayak petualang itu udah masuk ke kayak YouTube. Seperti itulah kalau untuk contoh saat ini yang sekarang memang lagi semarak. Mungkin banyak media-media lain kayak seperti untuk kalau iklan sekarang udah banyak ya, kayak di Facebook atau misalkan IG. Untuk internet yang seperti itu udah semua dipakai ya Pak ya. Kalau menurut saya untuk mungkin pengetahuan saya sampai di situ. Untuk yang lain mungkin ada yang lebih bisa memberikan jawaban yang lebih akurat, lebih mantap gitu. Mangga, silakan. Saya izin menambahkan. Ya. Tadi kan kata Pak Lukman inovasi di media massa. Nah, inovasi di media massa itu banyak ya Pak.
bisa dari iklan di TV atau mungkin radio atau mungkin YouTube. Nah, saya waktu itu lihat di YouTube sekarang itu cangkang kopi itu udah bisa dijadiin tas yang harganya juga memang lumayan ya, dan cara membuatnya juga sedikit sulit gitu. Terus saya ini masih yang seperti juga mungkin plastik, dan mereka hias demikian dari ladang seperti untuk mereka. Kalau menurut saya itu contoh misalkan cara membuat tas dari cangkang kopi gitu Pak, kayak gitu-gitu inovasi yang biasanya sih ada itu juga tas, cuman kalau tas untuk saat ini baru-baru, dulu paling dibuat seperti karpet atau sama lah buat duduk gitu, tapi sekarang udah diperbaharui lagi menjadi bagus dan mempunyai nilai tinggi untuk ekonomi dan melakukan nilai jual. Mantap. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Bagaimana Pak Lukman untuk jawabannya? Terjawab atau? Ya, lumayan bagus, alhamdulillah bisa diterima, bisa di ya. Atau Baik, mungkin ya kalau terjawab ya Pak Lukman. iya boleh. Atau Pak Lukman punya solusi apa gitu yang terbaik? Ide, mungkin ada tanggapan mungkin. Untuk saya media ya, soalnya. Untuk saat sekarang ini mungkin ya hampir sama seperti itu. Terus betul tadi masalah YouTube ini udah sangat luar biasa sekali, masif. Misalkan inovasi di bidang pertanian. Kenapa di Cina atau di Jepang pertaniannya sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, di situ disosialisasikan bahwasannya ada beberapa pihak yang saling bekerja sama. Yang pertama di pihak dari pendidikan, yaitu kampus, mereka melakukan inovasi ya, mereka inovator, petualangnya melakukan inovasi bagaimana caranya menanam tanaman sayuran misalkan di tempat yang tertutup gitu. Mereka melakukan research dan penelitian yang luar biasa didukung dengan berbagai macam keilmuannya. Setelah itu kerjasamanya dibantu oleh pemerintah. Pemerintah di situ sebagai regulator, dia memberikan suntikan bantuan, kebijakan, permudahan, dan akses dan lain sebagainya, sehingga untuk proses riset dan pengembangannya bisa lebih cepat. Dan setelah itu ada komunikasi dengan pihak pengikutnya, mungkin nantinya petani bisa diterapkan di sektor pertanian secara real di masyarakat. Setelah itu mungkin ada juga yang berhubungan dengan perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut bisa melakukan ekspansi yang jauh lebih masif untuk pengembangan sistem seperti itu. Dan itu ya ketika hal tersebut dibuka di media sosial lewat YouTube dengan paket atau pengemasan yang luar biasa menarik, itu juga bisa menjadi inspirasi sebuah inovasi itu kepada penduduk dunia yang lainnya gitu. Mungkin ya itu sih sedikit yang pernah terpikirkan gitu ya, sempat melihat juga. Terus juga masalah air gitu, bagaimana ketika musim hujan kebanjiran, musim kering kekeringan gitu, kemarau kekeringan, ada istilahnya penampungan air, jadi tabungan air ditampung, bisa di toren atau mungkin ditampung juga di tanah gitu. Sistem dan bagi semuanya
dilakukan ya dengan berbagai macam sistem, dengan berbagai macam pengelola gitu, akhirnya bisa menjadikan surplus air ketika musim hujan itu bisa ditampung dan ketika musim kemarau bisa dimanfaatkan. Itu peranan media juga yang sangat luar biasa, dan terima kasih itu juga apa yang disampaikan oleh teman-teman itu juga luar biasa, sangat menginspirasi juga begitu. Ya, luar biasa nih Pak Lukman. Oke, selanjutnya dari teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Ini kelompok pertama yang menampilkan dengan PowerPoint. Karena kelompok sebelumnya yang dua tuh, kelompok yang kemarin-kemarin, dia hanya baca buku aja. Ya. Luar biasa nih kreatif. Mungkin karena waktunya juga dia lebih lama ya, yang kelompok sekarang. Ayo, yang lain silakan. Bu Karmini mau bertanya? Sudah cukup, Pak. Saya boleh ada minta tanggapan dari yang lainnya lagi? Oh, mengenai hal yang barusan? Bukan, ada yang baru gitu. Ada yang tahu tentang gagasan Silicon Valley Indonesia gitu, yang akan dibangun sebuah kawasan yang terpadu antara lembaga pendidikan dan industri yang di Pelabuhan Ratu itu. Ada yang tahu nggak? Wah, itu kayaknya baru. Gagasan apa, Pak? Di situ kayak di Silicon Valley kan, di situ kan ada pusat-pusat bisnis ya, seperti pabrik, terus kayak Apple kayak gitu ya di sana kan. Nah, Indonesia juga mungkin ingin ada satu lingkungan yang terintegrasi di satu lingkungan di mana kampus, industri dan pasar itu disatukan dalam satu wilayah gitu. Nah, di Indonesia katanya ada yang ingin juga seperti itu, yang di Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Itu emang sih digaungkannya oleh salah satu dari PDIP, terus ada kebijakan yang bisa ini pemerintah, katanya juga pembiayaannya juga swasta gitu. Ada yang bisa memberikan tanggapan lebih mengenai hal itu, kalau ada yang tahu. Itu juga mungkin suatu inovasi yang bisa jadi ya menyatukan semua komponen yang adopter tersebut, mungkin dari inovasi dari kampus tadi, usahakan dari perusahaan, sehingga di situ bisa menjadi satu hal yang dipusi itu ya, inovasi yang tersebar secara masif gitu. Ya, sementara belum bisa menanggapi kalau saya, karena saya belum ada gambaran proyeknya seperti apa. Cuma kalau secara lingkungan alam, nah, apakah itu akan menguntungkan atau merugikan atau seperti apa? Karena yang saya tahu, kita itu budayanya selalu membangun di tanah yang subur. Membangun pemukiman, membangun pabrik, membangun apapun juga yang namanya pembangunan selalu mencari tanah yang subur. Padahal yang namanya tanah subur itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa direhabilitasi, tidak bisa dibuat ulang. Ya, kalau menurut saya ketika merencanakan sebuah pembangunan, bangunlah di tanah yang tandus. Kenapa? Sumber air bisa didatangkan dengan uang. Ya kan? Kebutuhan itu. Tetapi yang namanya tanah subur ketika sudah menjadi bangunan, susah kembali lagi ya jadi subur seperti itu. Itu sih gambaran saya Mas sementara. Oke. Nah, melanjutkan Pak Iwan. Lanjut. Nah, tadi terkait kita sebenarnya sering membangun di tanah yang subur. Nah, sedangkan itu berbanding terbalik dengan aturan yang ada di IMB sendiri, izin mendirikan bangunan.
kan di situ disebutkan bahwasanya tidak boleh membangun di di bawah tanah yang memiliki sumber air, tidak boleh tidak boleh mengganggu tidak boleh mengganggu ekosistem. Wilayah yang merupakan intim gitu dari sebuah pasok wilayah tersebut gitu maksudnya. Nah pertanyaannya apakah permasalahan yang terjadi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang memaksakan pembangunan di atas tanah yang memiliki sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya itu gitu maksudnya. Nah ini menjadi masalah besar bagi khususnya bagi Indonesia sendiri karena sekarang hutan pun di Kalimantan sudah terkikis, hampir semua sudah mulai dibangun dengan perkebunan atau pembangunan-pembangunan yang lainnya. Nah mungkin korelasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, ini bakalan menjadi pertimbangan yang sangat besar ketika lahan yang digunakan pasti sangat luas. Nah itu pun pasti mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Bukan hanya mempertimbangkan misalkan investasi yang akan masuk di Indonesia, tapi kita juga harus memikirkan wilayah yang di sekelilingnya itu bakalan seperti apa ketika banyak pembangunan yang dilakukan di tanah yang memiliki kesuburan yang tinggi atau memiliki sumber daya alam. Begitu. Keren. Mantap. Oh, good. Ya, Anggelan, bagus. Yang lain gimana tanggapannya? Karena disadari tidak disadari, Indonesia itu tetap mengharapkan investasi. Sedangkan investasi Indonesia itu sudah luar biasa besar dengan iklim dan alam yang luar biasa. Dengan mengembangkan alam saja, sebenarnya kita sudah tidak perlu investasi dari luar. Karena investasi nah itu setuju Pak Buan. Ya, kenapa hanya investasi itu dikategorikan dengan bentuk bangunan secara fisik gitu kan Indonesia mempunyai banyak sumber investasi yang sangat tinggi ketika bisa dikelola dengan baik. Contohnya tadi tentang perhutanan, kalaupun itu dikelola dengan baik menjadi investasi yang sangat luar biasa. Maksudnya investasi yang imaterial ya, Pak Iwan. Investasi jangka panjang itu mah lebih dari investasi untuk pemenuhan saku semata gitu. Iya. Ya, jadi sesuai dengan materi-materi yang semester ini kita dapatkan ya, mulai dari yang komunikasi dihubungkan dengan yang sekarang nih, perubahan sosial dihubungkan lagi dengan materi-materi lain, luar biasa sekali sebenarnya teman-teman. Mungkin gambaran kita investasi itu selalu di uang dan uang. Padahal kalau kita lihat rumput, ya, lihat rumput ya. Rumput itu tanpa disiram, tanpa dirawat, dia tumbuh. Yang membutuhkan rumput itu adalah binatang-binatang pemakan tumbuhan. Ya kan? Walaupun kita juga butuh. Di antara rumputan itu dimakan oleh kita ya. Di antaranya menjadi sayuran. Sayuran itu kan rumput. Karena diteliti ada kandungan energinya, vitaminnya, maka dijadilah sayuran. Buah-buahan itu rumput. Karena mengandung energi yang bisa kita konsumsi, maka dia menjadi buah-buahan yang nikmat, segar, dan sebagainya. Gitu, lagi puasa, ngomongnya segar-segar gitu ya. Nah, jadi contoh ikan itu kan kita sebenarnya kalau alam kita rawat, kita tidak perlu menanam ikan. Kita tidak perlu memberi makan ikan. Kalau alamnya terawat, maka ikan itu akan banyak sendiri. Ya, besar dengan sendirinya, kita pun bisa memetik hasilnya dengan indah. Seperti
Oke, yang lain kita kembali ke laptop. Kelompok Asmia dan teman-teman. Mangga, siapa ada yang mau bertanya? Teh Cucu Oke, kayaknya saya tuh. bertanya. Oh, kalau Kelompok berapa? Kelompok 3. ya, sok. Nah, Iya teh. mengenai tentang inovasi-inovasi. Nah, untuk mencegah hal yang tadi dikatakan oleh Pak Lukman, oleh Pak Jelan. Nah, ini kira-kira untuk kelompok 3, inovasi apa untuk mengubah masyarakat tersebut gitu. Jangan sampai kita itu identik dengan investasi. Nah, untuk mengubah inovasi kepada masyarakat, jadi apa yang harus dilakukan gitu. Oke, terima kasih. Pak Sofian, maksudnya inovasi yang perubahannya lebih ke apa ya? Mengenai tentang kebutuhan. Maksudnya untuk penyampaiannya atau memang untuk memberikan Iya, arahan untuk kepada penyampaiannya. oh Penyampaiannya untuk kepada komunikasi ya. masyarakat. Ya. untuk komunikasi. Supaya jangan sampai kita itu ya kata Pak Jalan itu, kata Pak Lukman itu selalu investasi. Sedangkan di kita kan tadi kalau khusus mah apa namanya bukan lautan apa Tongkat pokoknya kayu, nah kayu dan batu jadi tanaman. segala batu pun apa jadi misalkan pokoknya Indonesia itu surganya. Terima kasih. Intinya tongkat dan kayu bisa jadi. Oh gitu ya. Mungkin, Ya silakan kelompok 3. Jawab dulu. Ya mungkin saya menjawab sedikit ya mungkin mudah-mudahan sesuai dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Bapak Sofian. Pada dasarnya mungkin di kita kan apa sih maksudnya untuk penyampaian komunikasi itu ke masyarakat tidak mudah karena masyarakat ada untuk daerah pelosok terutama itu tidak mudah untuk menerima gagasan-gagasan baru dari inovasi yang sekarang baru mungkin dikenal oleh mereka. Pertama mungkin kita harus memperkenalkan dulu, tapi dengan komunikasi yang bisa mereka terima dengan baik, dimengerti dengan baik oleh mereka. Karena daerah pelosok itu mungkin karena ada banyak kendala ya dari mereka itu pendidikannya kurang tinggi, mungkin terus ada buta aksara juga, daerah-daerah itu tidak semua bisa membaca dan mereka itu dalam pemikirannya pola pikir mereka itu jadi terbatas oleh lingkungan, jadi nggak mudah menerima gagasan dari atau inovasi-inovasi yang baru gitu. Pertama itu untuk komunikasinya, untuk memperkenalkannya itu memang lumayan sulit, tapi itu bisa perlahan dari step by step. Dari mungkin sekarang mereka tahunya kayak seperti TV itu di daerah pedesaan itu hanya untuk hiburan saja gitu, tidak dipakai untuk sebagai saluran komunikasi gitu. Itu untuk pertama ya seperti itu mungkin. Yang tadi dipertanyakan itu bagaimana supaya mereka intinya mereka itu bisa paham bahwa di Indonesia itu sangat kaya gitu dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak harus mengambil dari luar gitu ya. Tapi malah orang negara luar yang bisa memakai kekayaan Indonesia itu gitu ya saat ini ya. Yang pertama memang harus kita mensosialisasikan dari awal untuk ke daerah-daerah itu, dan memang itu harus kerjasama dari pemerintah, terus dari kota dan desa memang harus ada kerjasama dari situ. Dan untuk memperkenalkan inovasi-inovasi baru juga untuk mereka itu lebih luas melihat bahwa di luar negeri itu seperti ini programnya. Nah, bagaimana kalau kita diterapkan di kita dengan seperti ini? Cuman ya komunikasi ini itu rada sulit, tapi perlahan dengan step by step.
dari mulai pembimbingan dulu seperti itu. Mungkin yang namanya step by step sebelum memperkenalkan inovasi atau misalkan kayak semacam internet, semacam YouTube kayak gitu, mereka belum tentu bisa menerima ya, karena mereka juga belum tentu bisa membaca, dan memang penerimaannya juga dalam hal itu daerah pedesaan itu mungkin terkendala dengan sinyal yang seperti itu ya, dan memang belum tentu mereka juga punya seperti HP. Nah, jadi dari kitanya dulu yang misalkan dari kota atau misalkan dari orang-orang yang lebih pintar gitu datang ke pedesaan untuk memperkenalkan seperti itu dan memberi apa sih namanya teh? Kayak penyuluhan gitulah dulu ya. Mungkin itu dulu ya Pak ya. Punten kalau Pak Bulit. Oke, terima kasih. Mana yang lain? Tes Cucu katanya mau nambahin. Pak, saya ingin menambahkan Pak. Oh, silakan Agnia. Begini ya Pak, memberikan suatu inovasi ke daerah pelosok mungkin memang sulit. Jadi kalau menurut pemikiran saya mah kayak orang-orang terpelosok itu seperti yang tadi dikatakan sama bukan ini, memang kurang pendidikan, kurang pahamnya teknologi yang sudah maju apa modern gitu. Mereka itu kurang mengenal itu, wawasan kurang, mungkin pengetahuan baik dari segi pemikiran dan cara hidup orang yang di kota mungkin ya. Mempunyai teknik-teknik pendekatan yang khusus kepada daerah itu. Kita mengenal dulu bagaimana mereka berbahasa, bagaimana mereka hidup di sana dan menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sama seperti mereka gitu. Jadi ikut dulu berbaur, ikut dulu dalam, intinya maklum dulu ke daerah itu, bagaimana kita bisa bukan menyetir, jadi bisa mengendalikan si daerah itu, baru kita mengadakan pendekatan dan penyuluhan dengan cara pelan-pelan atau baik-baik gitu Pak. Paling segitu sih dari saya. Ya, oke. Pendekatan, dekat-dekat, pelan-pelan, jangan langsung terobos ya. Ya, betul Pak. Ya, betul Pak. Lagunya tuh pelan-pelan saja. Ya. Kasih cucu katanya barusan kata Pak Lukman mau bertanya atau menambahkan berdasarkan pengalaman di kepramukaan. Kalau pramuka kan istilahnya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bagaimana Pak Sofian? Udah? Ya, ada Pak. Diam baik Pak. Udah, terima kasih. Oh, ini Teh Cici cucu udah on tuh. Silakan Teh Cici. Sinyal. Bisa ya suaranya lupa. Sinyal. Oh, sinyal. Nung. Dan Teh Cici itu orang pramuka gitu. Saya pokoknya terkesan dengan pramuka karena kasih sayang sama manusia itu. Atau yang lain nih, Mas Imam gimana? Pak Lukman ada lagi yang tambahkan? Nah, Pak Lukman masuk banyak ide gagasan ya. Kata Cucu tak udah normal tak? Ah, udah normal. Oh, tadi kan normal. Sinyalnya. Silakan Teh Cucu. Ya, izin bertanya. Kan misalnya kita itu sedang berinovasi misalnya. Nah kan sebelum berinovasi itu kan kita harus menganalisa dulu, harus kita itu harus menyesuaikan dulu sama lingkungan yang
kita inovasikan. Nah, terus kan kita udah melalui tahap itu. Nah, inovasi itu kita laksanakan gitu. Tapi inovasi tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai realitas sama ekspektasinya itu tidak sesuai gitu. Nah, terus tindakan apa yang harus kita lakukan apabila tidak sesuai dengan inovasi tersebut supaya tidak terlalu tidak terlalu keluar dari inovasi itu juga gitu. Yang penting itu aja sih katanya. Ini luar biasa juga nih, inovasi terus disesuaikan tapi tidak sesuai. Nah, gimana nih? Pak izin menjawab Pak dari tes Silakan. juga. Jadi kalau misalkan inovasi itu gagal atau kita tidak dapat mencapai tujuan, kita analisis dulu nih di mana salahnya. Apakah dari dari menjalaninya atau ada hal yang kurang atau tidak sepadan dengan ekspektasi, itu kita analisis dulu di mana salahnya. Jika sudah tahu salahnya di mana, kita bisa memperbaiki itu pelan-pelan dan terus mencoba sampai itu berhasil. Paling segitu sih Pak. Maaf kalau terlalu simpel. Oke, luar biasa. Dianalisa lagi ya. Jadi di mana letak-letak yang tidak sesuainya sehingga yang tidak sesuainya itu kita perbaiki ya. Nah, iya betul Pak. Jadi 4 pertanyaan ya Pak ini teh. Wih, 4 tenang. Jatahnya juga kan sampai setengah 12. Soalnya Gak apa-apa, sok Pak, bisa ada yang mau nanya lagi. Ya, Pak Imam. Mas Imam udah mulai, siap. Ya. Mulai panas. Ya, ketinggalan materi. Ayo Mas Imam, ada pertanyaan atau tanggapan mengenai inovasi-inovasi ini? Inovasi apa Pak Iwan? Perubahan sosial dalam materi perubahan ya? Baru siuman. Iya Bu, baru siuman ini Bu. PPT-nya tadi aja. Jalan udah aktif lagi. Ada pas sebentar ya. Jadi kita sedang membahas tentang inovasi ya pada anggota sistem sebagai penerima inovasi, agen pembaru, ya, agen of change. Saya dulu boleh? Oh, Pak Lukman ada lagi, silakan. Gini, mungkin ada di antara rekan kita juga yang diberikan posisi yang baru nih. Di beliau dijadikan bagian kepemudaan di desa, bagian kependidikan, pengen membangkitkan kembali di bidang pendidikannya, terutama di bidang misalkan kayak membantu anak-anak yang SD sama TK gitu. Mungkin ada masukan inovasi yang bisa dilakukan gitu, atau kita juga nanti boleh ikut mendorong gitu, berkunjung dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa ini, dan orang tersebut adalah Teh Cucu katanya. Beliau menjadi bagian pendidikan gitu di desanya. Itu juga peranan baru, silahkan. Diam-diamnya Pak Lukman sama Teh Cucu ternyata sedang membangun sebuah pendidikan di desa ya. Alhamdulillah. Iya, Pak, insya Allah. Salah satu ini juga sih, jadi kayak bukan programnya, tapi emang keinginan dari diri sendiri juga untuk memajukan di daerah sini juga gitu. Bikin SPNF nih.
Ayo teman-teman ada masukan untuk tes itu cucu yang ingin mengembangkan pendidikan di desanya melalui program desa. Ya kalau, teman-teman dulu aja silakan masukannya. Kang Jelan boleh. Ini orang desa juga teman-teman. Saya boleh. Silakan. Terkait inovasi perihal pendidikan, kebetulan saya juga sudah berjalan teh. Kalau di saya namanya pojok baca. Nah, di setiap RW saya mengadakan tempat atau namun di tiap RW di pos rondanya kita kasih fasilitas buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku anak. Nah, nanti libatkan juga Karang Taruna desanya atau Karang Taruna wilayahnya. Setiap sore mereka mengajar di pojok baca itu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu inovasi bagi bagi program pendidikan di tiap desa itu. Dan ini sangat efektif bagi masyarakat khususnya yang tidak bisa mengikuti sekolah formal gitu. Di tes cucu mungkin sudah ada TBM atau pojok baca gitu atau belum ada? Kalau untuk baca sih udah ada Pak, udah ada dari sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, jadi memang programnya itu setiap hari Minggu juga ada kayak perpustakaan kayak gitu. Nah, tapi mungkin sekarang itu udah mulai berhenti lagi gitu, udah mulai gak rutin lagi gitu kalau sekarang itu. Nah, terus minta saran juga dari teman-teman. Nah, gimana ya, jadi kan masih ngerasa takut gitu untuk menjalankan inovasi tersebut, soalnya kan saya juga baru di daerah sini juga, jadi belum terlalu mengenal masyarakatnya juga gitu, jadi masih menganalisa, tapi pengen secepatnya gitu untuk melaksanakan inovasi tersebut. Nah, gimana itu? Silakan Pak Imam. Langkah pertama datang ke labnya Pak Imam. Ayo, ke lab. Mungkin ini ya Teh Cucu ya. Kalau yang bermasalah dengan keberanian kita mengungkapkan sebuah inovasi, maka inovasi itu harus kita buat mulai dari desainnya, gitu ya. Kenapa? Ketika kita mendesain sebuah inovasi, tentu kita di dalamnya itu ada yang namanya identifikasi. Kenapa kita berinovasi seperti ini? Ada apa seperti itu kan? Gitu. Karena di masyarakat kita itu yang paling bagus itu adalah membuat inovasi berdasarkan masalah untuk menjawab masalah masyarakat. Gitu. Karena gini, belum tentu apa yang kita pandang sesuai dengan masalah yang di masyarakat. Gitu ya. Contoh, wah ini wilayah kita butuh pendidikan. Ketika kita ke masyarakat identifikasi, ternyata masyarakat itu, siapa bilang saya perlu pendidikan? Saya butuhnya kesejahteraan. Gitu kan, butuh makan, butuh ini, butuh itu. Nah, dari sanalah kita bergerak. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membutuhkan uang untuk makan, nah, maka Bapak Ibu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang harus teman-teman lakukan? Maka di sana ada komunikasi. Kita timbul. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu pengen menambah penghasilan, ini ada keterampilan-keterampilan yang dilakukan, lakukan dari sana. Ketika mereka melakukan keterampilan, kita tahu kelemahannya. Nah, dari kelemahan itulah nanti kita sampaikan, maka Bapak dan Ibu membutuhkan pendidikan. Baik itu dari Bapak Ibu sendiri, masa depannya kepada anak, ibasa nanti kepada incu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mulailah dari identifikasi apa yang menjadi urgen di wilayah ini. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan pemikiran masyarakat. Jadi kita harus posisikan diri kita menjadi mereka-mereka. Gitu. Itu juga salah satu yang saya lakukan kepada ibu-ibu buta aksara.
awalnya kita nggak bisa menyentuh langsung mengajarkan baca tulis hitung. Kenapa? Mereka lebih dewasa. Mereka merasa bahwa kita sudah mapan, sudah bisa hidup dengan kegiatan sehari-hari. Namun ada rasa sosial yang lebih ketika kita sentuh. Contohnya, emak sayang ke kamu rangkali, sayang ke ka incu, nya atuh. Lamun incu naros soal di sekolah, gitu kan? Ibu tidak bisa menjawab. Nah, itu kekecewaan untuk anak seperti itu kan. Contoh yang saya lakukan. Nah, akhirnya saya undang anaknya, incunya. Bener. Ketika di rumah punya PR dari sekolah, pas ke rumah nggak ada yang menanggapi gimana perasaan kita. Nah, dari situ aja langsung tergugah. Oh, saya juga harus setidaknya mengetahui apa yang menjadi info-info yang ada di sekolah yang harus saya ketahui seperti itu. Itu contoh sederhana. Masih banyak lagi istilahnya inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan masalah dan lingkungan yang kita hadapi. Nah, itu sementara dari saya. Atau mungkin yang lain punya pendapat, silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Dari Bu Karmini, silakan. Sudah cukup dari Pak Iwan saya. Masih ada 18 menit, teman-teman, silakan. Atau Pak Erwin akan bermurah hati untuk menyelesaikan kegiatan ini. Mangga itu pelaku. Mas Imam itu pengalaman waktu di mana di Jogja ya tuh ngurusin sekolah alam itu gimana tuh Mas Imam? Mungkin boleh di-share lebih luas lagi. Bukan sekolah alam, Pak Lukman. Sanggar. Oh iya, sama aja sih. Cuman kayak bentuk, sekarang udah dalam bentuk PKBM. Kurikulumnya juga yang dipakai pakai sebentar. Kita di Jawa Barat juga punya sekolah alam, namanya Sekolah Pelopor. Adanya di Bandung Timur ya. Kalau teman-teman mau berkunjung, welcome orangnya. Misalnya Penmas 2020 mau berkunjung ke Sekolah Alam Pelopor, ayo. Nah, saya tinggal telepon Bu Imasnya. Gitu. Terkaitan. Jadi konsep sekolah alam itu tetap, sekolah apapun bentuknya, kurikulum harus kita siapkan. Hanya kurikulum ini dibuat sedemikian rupa sehingga fleksibel dengan kondisi alam. Karena gini, kurikulum itu tidak mempengaruhi kita mau belajar di mana. Gitu. Kurikulum ini ada capaian. Ketika kita mau belajar tanpa di kelas pun nggak masalah. Karena di dalam kurikulum itu tidak tercantum. Kita harus belajar di kelas, kita harus belajar di gedung, kita harus belajar di yang mewah, tidak. Kurikulum itu hanya gimana caranya kita mencapai semua itu. Semua kompetensi, kalau sekarang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya gitu ya. Itu kalau kurikulum. Kalau belajar di mana saja. Contoh kita kan belajar di rumah masing-masing. Yang penting kurikulum yang ingin dicapai di semester 1-2 ini tercapai gitu aja. Gitu. Jadi dimanapun, dengan siapapun bisa kita belajar. Hanya disesuaikan dengan tujuan, yaitu yang ada di kurikulum. Karena sekolah alam pelopor itu dia punya bangunan. Cuma bangunan itu untuk kegiatan yang memang disarankan di kelas. Ya contohnya kalau hujan, ya kan kondisinya kan nggak mungkin, angin besar, otomatis teman-teman atau anak-anak kelas. Tetapi ketika anak-anak bosan di kelas, mau belajar dekat sawah, ke sawah. Mau belajar tentang tumbuhan tanaman, ke taman. Gitu kan. Kalau mau belajar tentang hewan, dia ke kandang. Ada kandang, istilahnya ada kolam, ada ayam. Nah itu bisa, si anak itu sekarang di perkotaan sedang minim info ke alam.
Kenapa? Ketika membicarakan sapi, di kota susah nyari sapi ya. Membicarakan kambing, di kota susah nih. Kambing itu seperti apa bentuknya gitu. Nah, maka sekolah alam itu menjawab kultur lah. Kultur alam manusia seperti itu ya. Ayolah kita jalan-jalan. Nanti kalau sudah pandemi mereda, kita harus banyak-banyak jalan-jalan. Cuma Sabtu ya. Jadi dosen ini kita ajak jalan. Pak dosen kita belajar di sana yuk. Pasti welcome ya Pak Erwin. Mangga. Ayo teman-teman, mungkin ya silakan. Pak Imam mau lanjut tadi tentang Ibu Vera on juga nih. Iya tadi. Itu Pak. Sok Bu Vera. Menarik kayak itu. Nah, ayo. Nih Bu Vera juga kan punya pelatihan nih, tempat pelatihan yang di Bogor. Di mana Bu Vera nih? Oh, Cilengsi ya. Oh, Cilengsi ya. Iya, Bogor Pak. Oh, itu kan enak tuh suasananya. Terlalu panas ya. Enakan Bandung Pak. Bandung itu pusat kuliner, pusat kesejukan, pusat puyem, puan. Mojang Priangan. Iya, ini kan Teh Cucu salah satu Mojang Priangan. Teh Dini, ya. Ya, silakan Pak Imam mungkin melanjutkan yang itu Sanggar. Iya, jadi yang Sanggar Anak Alam itu kurikulumnya itu berbasis riset. Jadi mereka disuruh mencari topik sendiri, menganalisis, hanya disediain bahan bacaan saja. Nanti kalau yang benar-benar mentok, nanti baru disediakan misal kayak gadget dan lain-lain gitu. Nanti di setiap akhir semester itu pasti ada presentasi apa yang mereka risetkan, itu dipresentasikan ke tutor gitu. Jadi untuk bangunannya pun sendiri cuma satu gedung gitu. Kebanyakan mereka belajar itu ya di luar gitu. Tergantung dari ya moodnya anak-anak sih, apalagi yang TK, yang SD gitu. Enaknya di sana tuh, oh ya pernah satu kasus kan anak-anak mau ujian kejar paket apa yang SD ke SMP itu paket apa ya Pak Iwan? Paket A ya? Ya, nah paket A. Nah selama 1 bulan lebih kita itu belajar mengenai riset-riset soal ujian nasional lah yang dulu ya. Soal ujian nasional, malah lucunya gini, jadi malah mereka itu mempertanyakan gini, kenapa sih kita harus ujian nasional gini gitu kan, kenapa enggak yang maksudnya kayak disetarakan aja gitu kan mereka udah berpikiran Indonesia itu luas gitu, apakah kurikulumnya di misal ya maksudnya kayak di luar Pulau Jawa lah intinya, kalau nggak luar Jawa yang di pedalaman gitu, itu bagaimana gitu kan, malah mereka lebih aktif gitu, malah selama aku di sana itu nggak lebih membahas tentang materi ujiannya, malah kita ke sharing-sharing gitu, dan mereka nilainya pun ya nggak kalah gitu kan, walaupun standar ya 7 gitu, tapi mereka malah mempermasalahkan nih soalnya gitu, soal ujian nasionalnya. Ada satu pertanyaan murid, aku lupa ya siapa namanya gitu kan, bertanya gini, Kak, kenapa sih di soal ujian nasional padahal di sini tuh udah ada jawabannya, kenapa diujikan gitu kan? Kenapa diujikan gitu? Padahal kan ya mereka udah tahu jawabannya, udah ada jawabannya lah di situ gitu. Karena kenapa harus diujikan gitu? Ya membuat ya saya pun juga bingung mau menjawabnya pas waktu itu gitu. Kenapa gitu? Ya lumayan sih dari ya walaupun saya di sana cuma sebentar, cuma jadi relawannya 10 bulanan lah kalau nggak salah. Lebih banyak saya itu menemani anak-anak untuk riset gitu. Ada anak-anak kelas SMP yang dia risetnya tentang obat-obatan. Jadi dia selama 1 semester itu meriset
tanaman-tanaman obat herbal kayak jahe, temulawak, kunyit, pokoknya yang tanaman-tanaman herbal gitu. Nah di sana itu setiap Kemis Kliwon itu di sana diadakan bazar gitu. Jadi hasil karya anak-anak yang obat-obatan itu dijual. Jadi selain di sana ya belajar, di sana juga alhamdulillah menghasilkan ya walaupun buat jajan lah 20.000 gitu. Mereka bisa menghasilkan sendiri karyanya, mereka dijual ke masyarakat gitu. Itu sih intinya. Terus saya pengalaman lagi, maksudnya sharing tentang orang-orang rimba gitu. Tahu Butet Manurung nggak? Kira-kira dari teman-teman pernah ada yang dengar Butet Manurung? Tahu, iya. Iya. Bupati. Nah, itu dia lulusan S2 antropologi, S1 antropologi Unpad. Iya, saya terkesan aja sih dengan perjuangan Kak Butet itu, memperjuangkan hak-hak anak rimba gitu. Yang semakin kesini hutannya semakin ya gitulah dibuat jadi kebun sawit gitu. Itu aja sih. Ya, luar biasa nih Pak Imam ya. Kalau saya menjawab yang tadi ya, kenapa sih ujian nasional itu pilihan ganda itu yang jadi masalah. Pilihan ganda kan udah ada jawabannya ya. Ya. Kalau saya menjawabnya tadi kalau ditanya sama anak-anak, saya tanya lagi. Beliau itu konsepnya konsep ke rohani. Gitu. Kalau rohani itu yang namanya ujian, nggak ada jawabannya kan? Yang jawabannya nanti setelah proses dilakukan baru dapat jawaban. Itu kerohanian, ya. Tapi kalau ujian nasional kan memang diarahkan untuk menjawab sesuai dengan yang kebenarannya. Tapi bagus juga tuh. Ya, Pak Imam, itu adalah sebuah konsep pembelajaran yang sedang sampai saat ini dikembangkan. Jadi bagaimana pembelajaran itu menghasilkan sebuah proyek atau gagasan ide baru-baru atau produk sekalipun gitu ya. Itu biasanya project based learning ya. Pembelajaran berbasis proyek luar biasa itu. Contoh kita misalnya ada mata pelajaran yang kemarin ya, Komceng tuh, komunikasi sosial. Cari masalah. Nah, dari sana kan kita proyek mengomunikasikannya gimana gitu kan. Ujung-ujungnya gimana, akhirnya kita diajak tanya jawab oleh beliau. Nah, yang belum bisa berkomunikasi berarti pembelajaran komunikasinya belum sampai ke praktek gitu ya, masih mungkin meraba-raba, seperti halnya dengan Teh Cucu yang punya inovasi, tapi bagaimana sih mau menerapkan inovasinya? Sama aja kan, kita mau ngomong tapi kita masih takut gitu ya, masih malu gitu. Sama halnya kalau misalnya Pak Sofian nih, Pak Sofian gimana berinovasi terhadap lingkungan, tetapi di lingkungan banyak yang istilahnya dokter, SPD, MPD, sedangkan Pak Sofian sendiri baru kuliah, ini kan jadi don seperti itu. Ya, banyak hal yang harus kita pelajari teman-teman. Lanjut yang lain silakan, masih ada 6 menit. Bu Pera sebenarnya nih yang banyak pengalaman menghadapi orang-orang yang ingin keluar, menghadapi, termasuk mungkin Bu Pera sekarang atasannya banyak ilmu nih harus kita gali ya, gimana kerjasama dengan orang Jepang gitu kan, apa yang dijual, apakah kualitas gitu kan, atau kedekatan dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita ingin tahu gimana caranya sampai bisa mentransfer orang ke Jepang. Ini juga Bu Pera bisa kerjasama dengan Teh Siti Cucu. Teh Siti Cucu punya inovasi ingin membuat pembelajaran di desa. Nah, nanti disupport sama Bu Pera, gitu misalnya. So, silakan belajar yang baik, lulus paket C atau lulus SMA, SMK, nanti didukung untuk ke Jepang lewat perusahaan Bu Pera. Bisa juga seperti itu, ya. Bisa Pak, dibuatkan kurikulumnya juga bisa. Kurikulumnya mau dibuatkan tuh, Teh Siti ya. Luar biasa sekali. Semangat. Hati-hati Kang Jelan, Teh Siti, terus Kang Mahda nih yang di desa-desa bisa mengembangkan kerjasama dengan Bu Pera. KBB semua kan? Aku mau kurikulumnya. Iya teman-teman. Oh iya, silakan Pak. So Bu Pera dulu. Nggak mau nanya aja, di sini nggak ada yang kerja di BLK gitu ya?
Nggak ada ya? Oh, kalau saya pernah ini jadi Oke. Silakan Pak. cuma sebentar aja Bu. Oh ya ini mau tanya ke teman-teman, yang menurut teman-teman gimana sih terkait dengan kurikulum kita sih gitu, yang ada di Indonesia, termasuk yang setelah dikembangkan gitu. Menurut teman-teman itu gimana? Cocok nggak sih yang kurikulum yang pemerintah ini kan ke kita gitu? Terus apa ya? Ada nggak gitu maksudnya pendapat teman-teman tentang kurikulum gitu? Oh misalnya kurikulum ini kurang gini gitu. Menurut teman-teman gimana? Ya, iya ada nggak sih sempat terlintas di kepala teman-teman? Oh harusnya kurikulum tuh nggak gini gitu, harusnya tuh gini gitu. Kalau menurut Pak Imam sendiri gimana? Kalau menurut saya sih apa ya? Karena ya maksudnya kalau saya itu pengen ya nyontohnya ke lebih baiknya gitu, karena saya ini yang ke Sanggar Anak Alam itu dampaknya luar biasa banget sih kepada anak-anak. Tapi ya ini cuman sharing-sharing aja sih gitu. Ya bagus juga sih kita kurikulumnya yang dari pemerintah, cuman kadang melihat anak-anak sekarang itu ya terlalu terkekang sih menurutku gitu. Apalagi yang anak-anak SD harus ya pengalaman saya gitu kan, dari gurunya aja mungkin ya masih kurang gitu, banyak diberikan PR gitu-gitu, sedangkan ya anak-anak kan belum, ya kalau nggak diterangkan itu ya gitu masih terus bertanya gitu, kadang sampai di titik bosan anak-anak itu sudah sampai males gitu ngerjain tugas gitu, sampai sekolah pun ya udahlah terserah besok aja gitu, besok juga paling dibahas sama gurunya gitu walaupun nggak mengerjakan PR gitu maksudnya apa ya, terlalu ini sih ya, maksudnya kalau ya mungkin karena sekarang dari kondisi pandemi gitu, dalam kondisi nggak pandemi pun juga pas waktu percobaan kurikulum 2013 gitu kan, anak-anak yang ya karena saya maksudnya ini dari pengalaman saya sendiri, masih banyak yang keteteran gitu kan, gurunya ya emang sih, malah orang tuanya yaitu yang justru yang aktif gitu, anak-anaknya dari segi apa ya, dari segi akademik pun juga setelah menggunakan kurikulum 2013 ya, itu malah ya sedikit ada penurunan gitu, mereka pada bingung gitu mau gimana sih gitu. Ini untuk anak-anak yang SD sih, yang SD itu. Dikit atau banyak penurunannya? Kalau menurut saya mau banyak. Kalau signifikannya ya sekitar ya 10%-an ada lah. Ya tapi itu lumayan sih menurutku. 10% kecil itu. Ya walaupun kecil tapi ya lumayan gitu. Kalau di kota itu bisa sampai 90% penurunannya. Wah, iya sih percaya. Kenapa? Kita lihat aja. Kita jujur lah, masing-masing jujur di lingkungan. Lihat anak SD, anak SMP yang pegang gadget. Berapa jam dia melihat buku dan tugas, berapa jam dia main game. Banyak main game pastinya.